I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian kas dan surat berharga. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana yang ada dalam bank dalam berbagai bentuk, berfungsi sebagai alat tukar transaksi, memungkinkan manajemen melakukan berbagai kegiatan usahanya untuk melaksanakan transaksinya. Nah, contoh uang yang ada di tangan itu seperti logam dan kertas yang harus kalian bawa untuk kegiatan sehari-hari untuk bertransaksi. Kalau dana dalam bank itu seperti contohnya itu cek. Nah, seperti cek yang ada di bank ini. Sedangkan surat berharga adalah bentuk penanaman dana perusahaan dalam jangka waktu pendek yang bersifat sementara, sehingga apabila perusahaan membutuhkan kas, maka surat berharga akan dijual dan hasilnya dapat mengoptimalkan biaya operasi perusahaan. Ini adalah salah satu surat berharga jangka pendek. Bagi manajer keuangan dalam mengelola kas, 1. Melakukan pembayaran pada hari akhir yang tidak dikenakan denda. 2. Melakukan pembayaran menggunakan cek. 3. Ambil semua potong tunai yang dimungkinkan. 4. Buat kebijakan untuk tidak memberikan uang muka. 5. Atur perputaran persediaan secepat mungkin. 6. Kumpulkan piutang secepat mungkin, tapi jangan sampai dapat menurunkan volume penjualan. Aplikasinya terlihat pada proses cash casual dan cash turnover. Cash casual sama dengan rata-rata umur piutang ditambah rata-rata umur persediaan dikurangi rata-rata utang. Cash turnover sama dengan 360 hari per cash casual. Semakin besar cash turnover, semakin kecil jumlah kas yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Salah satu cara sederhana untuk menentukan jumlah minimal rata-rata saldo kas sama dengan jumlah pengeluaran kas per tahun per kas turnover. Beberapa motif menahan kas. Yang pertama, motif untuk transaksi untuk melakukan kegiatan pembayaran kegiatan operasional sehari-hari seperti membeli bahan mentah dan membayar gaji karyawan. Yang kedua, motif berjaga-jaga, memegang uang untuk berjaga terhadap pengeluaran yang tak terduga. Ketiga, motif spekulasi untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki 2 aliran kas. Yang pertama yaitu aliran kas keluar atau yang disebut cash outflow. Pengeluaran kas bersifat kontinu dan bersifat intermiten. Pengeluaran kas yang bersifat kontinu seperti pembayaran upah dan pembelian bahan mentah. Sedangkan pengeluaran kas yang bersifat intermiten itu seperti penjualan saham dan penerimaan kredit dari bank. Yang kedua yaitu aliran kas masuk atau yang disebut cash inflow. Penerimaan kas juga bersifat kontinu dan intermiten. Penerimaan kas yang bersifat kontinu seperti penerimaan kas dari penjualan produk, sedangkan penerimaan kas yang bersifat intermiten itu seperti penerimaan kas dari penyertaan pemilik usaha. Kas minimal. Persediaan kas minimal adalah jumlah minimal kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini bertujuan agar bisnis tetap dapat berfungsi secara normal tanpa mengalami kesulitan likuiditas yang signifikan. Jumlah kas minimal ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis bisnis, serta kebutuhan operasional harian. Menjaga kas minimal penting untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan menjaga kelancaran aktivitas keuangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas yaitu perimbangan antara aliran kas masuk dengan kas keluar. Yang kedua yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga yaitu adanya hubungan yang baik dengan bank. Selanjutnya, ada penentu jumlah kas yang optimal. Yang pertama, ada model persediaan atau model Baumol. Yang kedua, ada model stokastik atau model Miller-Urr. Selanjutnya, yang pertama ada model persediaan atau model Baumol. Dalam model ini diasumsikan bahwa kebutuhan akan bersifat konstan atau stabil selama periode tertentu. Perusahaan memperoleh kas tersebut dari hasil penjualan surat berharga. Berdasarkan rumusnya, jika O sama dengan akar kuadrat 2 dikali B dikali KK per TB. Keterangannya, jika O yaitu jumlah kas optimal, BT yaitu biaya transaksi merubah surat berharga menjadi uang tunai, KK yaitu kebutuhan kas setiap periode, dan TB yaitu tingkat bunga surat berharga. Selanjutnya, contoh model persediaan atau model Baumol. Perusahaan milenium baru selama suatu periode membutuhkan kas sebesar 150 juta rupiah dengan asumsi pemakaian per hari konstan.
Biaya transaksi setiap kali merubah surat berharga menjadi uang tunai sebesar Rp7.500. Tingkat bunga surat berharga yang dimiliki yaitu 0,52% per periode. Tentukan berapa besarnya JKU. Jawabannya, JKU sama dengan akar kuadrat 2 dikali 7.500 dikali 150 juta dibagi 0,0052. Hasilnya, jumlah kas optimal yaitu 20.801.257,36. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang model Miller-Orr. Yaitu model Miller-Orr ini dia punya konsep dasar di mana apabila saldo kas itu mencapai batas atas, maka perusahaan membeli surat berharga itu untuk menurunkan kas. Nah, di sini ada rumusnya di mana Z sama dengan 3 dikali B dikali penyimpangan kuadrat dibagi 4 dikali I akar sepertiga, sedangkan untuk H sama dengan 3 dikali Z dan C sama dengan 4 dikali Z dibagi 3. Nah, di sini ada keterangannya. Z itu adalah batas bawah yang akan dicari, sedangkan untuk H itu batas atas, B adalah biaya transaksi tetap, pembelian atau penjualan surat berharga, penyimpangan kuadrat sama dengan varian aliran kas bersih harian, dan untuk I adalah tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C itu adalah rata-rata saldo kas. Baik, langsung kita masuk ke contohnya, yaitu misalnya penyimpangan aliran kas bersih harian adalah 2.000. Tingkat bunga adalah 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 100.000. Berapa batas bawah dan atasnya? Dengan tingkat bunga harian mengasumsikan 1 tahun ada 365 hari. Nah, jadi kita hitung tingkat bunga hariannya kan 10%. Lalu kita ubah ke bentuk desimalnya yaitu 0,1. Lalu kita bagi dengan 365. Maka didapat hasilnya adalah 0,000274. Lalu selanjutnya kita hitung aliran kas bersihnya, yaitu A sama dengan 2.000 pangkat 2, maka dihasilkan 4 juta. Selanjutnya kita hitung batas atas dan bawahnya, yaitu dengan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan rumus yang tadi kan Z sama dengan 3 dikali B. Nah, B-nya ini dari mana? Yaitu dari pembelian transaksi surat berharga, yaitu 100.000. Lalu penyimpangan hariannya tadi 4 juta. Lalu dibagi dengan 4 dikali I-nya itu yang tadi, dan dikali dengan sepertiga. Maka hasilnya adalah 103.068. Lalu selanjutnya kita cari batas atasnya, yaitu rumusnya H sama dengan 3 dikali Z. Jadi 3 dikali dengan hasil batas bawah, yaitu tadi 103.068. Maka hasilnya adalah 309.204. Lalu selanjutnya kita hitung rata-rata saldo kas dengan rumus 4Z dibagi 3. 4 dikali dengan Z tadi 103.068, lalu dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 137.424. Baik, selanjutnya ketika kita memilih surat berharga itu harus mempertimbangkan beberapa resiko. Nah, yang pertama itu adalah resiko keuangan, yaitu resiko tidak kembalinya dana yang diinvestasikan dalam surat berharga. Jadi resiko ini tuh bisa juga disebut dengan gagal bayar. Jadi resiko ini terjadi jika penerbit tidak mampu membayar bunga atau pokok utang kepada investor sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu adalah resiko tingkat bunga, yaitu resiko yang ditanggung sebagai akibat naik turunnya suku bunga bank. Ini biasanya terjadi karena perubahan suku bunga di pasar yang berdampak pada harga obligasi. Jadi secara umum jika suku bunga naik, maka harga obligasinya akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika suku bunganya turun, maka obligasinya akan naik. Yang ketiga adalah resiko likuiditas, yaitu resiko yang berkaitan dengan cepat lambatnya surat berharga laku di pasar.
biasanya terjadi jika investor itu kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder karena kurangnya permintaan atau penawaran. Yang keempat yaitu resiko inflasi, yaitu resiko yang ditanggung sebagai akibat naiknya harga barang-barang. Bring it back, make it clap. I got